액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan latar belakang tentang John William Johnson. Pada Mei 1819, kedudukan Daendels yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda digantikan oleh John William Johnson. Sayangnya, jabatan John William Johnson tidak mampu bertahan lama karena armada Inggris menerobos Batavia tanggal 4 Agustus tahun 1819. Selain itu, Daendels meninggalkan tentara dan keuangan dalam kondisi menyedihkan. Inggris datang membawa 60 kapal perang dengan 15.000 pasukan serta 500 kuda di dalamnya. Armada tersebut berada di bawah kepemimpinan Lord Minto, Samuel Smoot dan Kolonel Gillespie. Tak membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu, pasukan tersebut sudah berhasil merubah Batavia. John William Johnson pun terpaksa lari ke Semarang yang awalnya bertahan di Bogor. Di kota Semarang, John William Johnson mendapat dukungan dari prajurit Jogja dan Surakarta. Sayangnya, Semarang ditaklukkan oleh Inggris dengan mudah. Selain itu, Inggris juga meraih kepercayaan Sultan Yogyakarta. Akhirnya, John William Johnson menyatakan menyerah di Salatiga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Manderizka Putri sebagai host. Kedatangan rekan saya yaitu Salwa dan Ruslan. Apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang seputar Gubernur Jenderal Hindia yaitu John William Johnson mengenai profil kebijakan selama di Indonesia dan tugas utamanya. Pertama-tama di sini saya ingin bertanya mengenai profil John William Johnson yang mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Salwa. Baik, saya akan menjelaskan profil John William Johnson yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-37. Dia menggantikan Herman Willem Daendels pada tanggal 20 Februari 1811. Dan tiba di Istana Bogor pada tanggal 15 Mei 1811. John William Johnson lahir di Nijmegen, Belanda 12 Oktober 1762. Ia memulai karir militernya di usia ke-9 ketika ia menjadi kadet di tentara Belanda pada tahun 1793. Karir militer nyata meningkat pesat dan di awal revolusi Prancis ia meraih jabatan kolonial. Apa yang membuat John William Johnson memulai masa jabatannya itu dalam kondisi genting, Kak? Jadi, banyak prajurit tinggalan Daendels yang tidak cakap menjadi prajurit sehingga ia mudah dikalahkan Inggris dan terpaksa menyerah pada tanggal 18 September 1811. Kepada Thomas Stamford Raffles dalam kapitulasi tentang. Jadi, karena masa pemerintahannya yang sangat singkat ini, dapat dikatakan bahwa ia tidak meninggalkan apa-apa. Ia seolah-olah hanya ditugaskan untuk menjaga bendera Prancis yang berkibar di Hindia Belanda selama 6 bulan. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang profil John William Johnson yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Kak Salwa yang sudah menjelaskan profil John William Johnson. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Kak Ruslan tentang kebijakan yang dilakukan John William Johnson selama ini di Indonesia. Menurut artikel yang saya baca, tidak ada kebijakan berarti yang dilakukan John William Johnson ketika berkuasa di Indonesia. Tentang tindakan yang ia ambil hanya berupaya memperbaiki kondisi ditinggalkan Daendels. Selain itu, Johnson juga berupaya agar Jawa tidak sampai jatuh ke kekuasaan Inggris. Sayangnya,
upaya itu gagal dan ia hanya mampu berpuasa selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Nah, dan untuk yang terakhir nih, tugas utama Jan Willem Jensen itu untuk apa? Jadi di tahun 1810 Jensen diberi tugas untuk pergi ke wilayah Hindia Belanda untuk menggantikan kepemimpinan Daendels. Ketika itu Jensen berusaha untuk memperbaiki kondisi Hindia Belanda yang sudah banyak dilakukan oleh pemerintah Inggris. Nah, sekarang kalian sudah tahu tentang apa latar belakang seorang Jan Willem Jensen. Jadi sejarah Indonesia ini memang banyak membahas tentang masa penjajahan Indonesia, tapi itu bisa membangkitkan semangat nasionalisme kita. Baik, cukup sekian podcast tentang sejarah kali ini, dan terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang sudah bersedia menjelaskan sejarah tentang Jan Willem Jensen. Saya Amanda Rizkia Putri sebagai host di podcast kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.